Selamat sejahtera, semoga keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan pada kita semua. Ya, kami barusan saja ya tadi menyelesaikan kegiatan latihan olah nafas dengan Kakang Tala, kelas kesehatan ya Kakang ya. Iya, tadi kelas kesehatan. Iya. Nah, habis kelas kesehatan tadi. Latihan dulu rutinitas di sini, habis itu terapi. Tapi di sela-selanya kita ngebahas apa dulu sekarang, Darinda? Iya. Nah, ini nih kita langsung saja ya, Kakang Tala. Oh ya, saya belum mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya dengan wajah-wajah yang hadir di sini. Kang Dedi, Sampurasun Kang Dedi. Nih wajah yang baru, iya, wajah yang baru teman-teman, Kang Abin. Ya, nanti. Ya itulah. Oke, kita langsung saja. Kami menyampaikan kepada teman-teman Lantera Delemurian Meditation atau disingkat dengan LTLM pada awal bulan Mei, ya, Kang. Tepatnya tanggal 2 akan mengadakan kegiatan latihan gabungan nasional di Yogyakarta. Iya. Untuk selanjutnya mungkin ya kita bincang-bincang nih, Kakang, dan juga dengan semua Kang Dedi, Kang Abin, dan juga Kang Tala. Ya, dengan Kang Tala tentang kegiatan latihan gabungan nasional atau disingkat dengan Latgabnas. Ya, silakan Kang Pami. Ya, ini teman-teman ya. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita bahasannya sangat sangat menarik. Kenapa Bini? Pertama kita akan membahas mengenai acara yang akan kita lakukan bersama ya Kang ya. Sekitar bulan Mei di awalnya itu kita namakan dengan Latgabnas Selaras ya Kang ya. Nah, saya pikir karena ini ucapan dan juga kata-katanya menarik Kang, mungkin yang perlu teman-teman lihat atau dengarkan juga pahamkan adalah kenapa disebut Latgabnas Selaras gitu loh Kang. Apakah sama dengan Latgabnas yang sebelumnya? Sekarang kan ada kata selarasnya gitu Kang. Mungkin ada informasi ataupun pembahasan sendiri mengenai selaras itu sendiri Kang. Siapa? Mang Dedi dulu dulu. Kakang dulu. Ya. Kalau menurut Tala, kenapa sekarang dinamakannya Latgabnas Selaras? Karena keinginan Tala mengadakan acara ini untuk agar semua orang-orang yang pernah belajar dari Mbap atau Hang Diki bisa mengikuti dan mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah pernah diajarkan. Jadi intinya untuk semua orang dan bukan hanya untuk satu pilar-pilar saja. Jadi untuk semuanya boleh ikutan. Bahkan yang belum pernah ikutan juga boleh ikutan. Karena kita mulai dari awal lagi, mengingatkan dulu yang pernah diajarkan, lalu kita langsung nanti habis itu praktek dan diingatkan pula untuk bisa mengurus dirinya sendiri dengan apa yang sudah diajarkan. Jadi semuanya boleh ikutan, tidak ada batasan, silahkan yang mau ikutan langsung aja gitu. Mungkin ada filosofi tambahannya kenapa selaras Bang Dedi? Iya, sebelum ke kata selarasnya kan di depannya tuh ada Latgabnas ya. Nah, Latgabnas sendiri ini gabungan dari 3 kata, latihan, gabungan, nasional. Latihan sendiri itu bermakna melatih apa yang selama ini tadi sudah disinggung oleh Kakang Tala, diajarkan oleh Mbak atau Kang Diki Zainal Arifin, yaitu melatih fisik, melatih jiwa, dan melatih energi. Itu dari segi latihan. Dan tentunya apa yang sudah dilatih harus dipraktekkan. Kemudian yang kedua, kata gabungan. Gabungannya sendiri itu berarti menggabungkan personal-personal yang ikut secara pribadi. Yang kedua, menggabungkan asal dari personal itu, baik dari pilar tertentu, masyarakat umum,
ada yang jadi pengurus, ada yang pokoknya semuanya bergabung. Jadi latihannya bergabung dan skupnya nasional. Maksud dari nasional ini nanti kan ada istilahnya lokal, regional, kemudian nasional dan internasional. Nah, nasional itu mudah-mudahan nanti kita di skup Nusantara atau di Yogyakarta itu berkumpul semuanya untuk berlatih, menyelaraskan antar individu, antar pilar, kemudian antara semesta diri dengan semesta raya. Demikian, Kang Fahmi. Jadi menarik di selarasnya tadi ya Kang ya? Iya, Jadi betul. saya juga mungkin ada sedikit mencatat tadi penjelasan dari Kang Dedi dan juga Kang Tala. Ada istilah jiwanya, ada istilahnya fisiknya gitu ya Kang ya? Betul. Sama energinya gitu loh. Nah, ini kan kalau kita informasikan bahwa Latgabnas Selaras ini kan diadakan nanti di Yogyakarta gitu kan ya. Iya. Berarti kita ke alam ya Kang ya, di alam terbuka gitu ya. Mungkin ada penjelasan tertentu nggak Kang mengenai selarasnya kita kenapa harus latihannya di alam terbuka? Mungkin Nah. kita regional atau cabang ataupun ranting latihannya mungkin ada yang di Indoor. ruangan, ada indoor atau outdoor. Ini bagaimana dengan yang sikapnya selaras nasional tapi ada di alam gitu loh Kang? Mungkin ada penjelasan lebih dalam. Ini langsung saja narasumber yang menjelaskan. Karena untuk tema, kemudian lokasi, nanti latihannya bagaimana, yang menentukan Kakang Tala ya. Jadi bukan dari panitia. Siap Kang. Silakan. Oke, wow, 2. Ya, kenapa di luar dan kenapa jiwa, raga, dan juga energi ya? Iya betul. Ya, jadi kita kan harus seimbang ya semuanya, termasuk tubuh kita yang kita pakai sehari-hari juga kita lupa perhatikan, apalagi semesta yang kita tinggali ini. Nah, caranya bagaimana kita selaraskan dengan pernafasan, mengingat lagi ke diri sendiri, lebih baik di alam juga biar sekalian kita berkolaborasi juga dengan alam, termasuk kita mengurus alam yang kita tinggali ini juga. Itu kan yang sudah diajarkan sama Mbak atau Kang Diki dulu. Iya. Nah, bagian nyata itu hanya cuma mengingatkan sebenarnya. Yuk kita manfaatkan ilmu-ilmu, latihan-latihan yang pernah diajarkan. Nah itu dia kenapa enaknya di alam dan di Jawa Tengah pula ya. Kenapa Ya. di Jogja? Kenapa di itu, Kang. Jogja? Sekalian Kang. Kenapa di Jogja? Itu Kang? Karena di tengah-tengah. Kita milih posisinya di tengah-tengah biar optimal kan itu tengah-tengah ya. Tengah maksudnya Pulau Jawa gitu kan? Iya, Pulau Jawa. Apa Nusantara ini? Indonesia Tengahnya? juga Indonesia gitu juga, kan. tengah-tengah. Nah, jadi mudah-mudahan dari tengah ini kita bisa bersatu lagi, terus kita memancarkan ke semuanya begitu. Termasuk mudah-mudahan pada ingat lagi dan memanfaatkan ilmunya. Begitu. Abin, sebagai panitia ada yang mau ditambahkan? Ada, Silahkan. Silakan. Wah, jadi triple. Parademik. Untuk acaranya harinya itu kan di tanggal 2 Mei 2026. Nah, untuk tiketingnya sekarang ini sampai tanggal 28 Februari itu masih tiket dengan harga early bird, yaitu di harga 200.000 pas. Setelah tanggal 28 Februari itu sudah masuk ke harga tiket yang normal, yaitu di Rp230.000. Ada juga di on the spot, tapi harganya naik lagi, beda lagi, yaitu di Rp250.000. Nah, untuk akang-akang teteh-teteh yang mau pesen kaos juga bisa, yaitu di harga Rp100.000 ya. Itu kaosnya semuanya lengan panjang, ada dari ukuran S sampai dengan 5XL. Lalu ada juga travel ya yang disediakan oleh Kang Fahrul, panitia. Yaitu ada 2 paket ya, ada yang paket 2 day 1 night, ada yang paket 3 day 2 night. Yang 1 night itu di harga Rp950.000 dan yang
2 night itu di harga Rp1.150.000. Untuk info lebih lanjutnya bisa cek di website latgabnaslaras.com atau bisa juga ke Facebook dan Instagram Lantera Pusat. Diketik saja Lantera Pusat. Sekian. Jadi teman-teman semua bisa mencakup ya. Artinya ada yang mau pergi sendiri bisa pergi dengan berombongan bisa, di cover kebutuhan dari para peserta, mode-mode keinginannya itu oleh panitia, oleh tim koordinator, semuanya bisa di cover nantinya. Yang penting kebersamaannya ketika kita melakukan Latgabnas nanti bisa berjalan dengan lancar tentunya. Iya, betul. Ya. Nah, ini menarik nih Kang Abin ya. Ya. Dari semuanya tadi Kang, mungkin ada juga yang perlu kita tahu nih. Para peserta kan nanti akan berlatih di alam terbuka. Perlu disebut nggak nih Kang lokasinya tempat Boleh. kita berlatih? Boleh. Ya. Jadi mau disebutkan dulu Kang Abin Boleh. lokasinya apa? Yang pertama itu di Pantai Parangkusumo. Ya. Itu yang paginya ya. Lalu di Pagi ini sekitar jam berapa gitu Kang? ya Atau ada spesifik? latihannya ya jam 5 lah ya, biar soalnya kan kalau udah jam 8 gitu udah mulai terik matahari menyengat gitu ya. Jadinya kita harus dari pagi-pagi banget gitu. Lalu untuk di siangnya menuju sore lah. Itu di Keraton Ratu Boko. Oh, Candi Ratu Boko. Ya, betul sekali. Oke, nah saya mungkin mau akan bertanya kepada Kang Tala tentunya sama Kang Dedi juga mungkin. Kenapa 2 lokasi itu yang dipilih? Alam yang dipakai di 2 lokasi itu gitu Kang. Ada efek apa nanti yang diharapkan kepada para peserta nantinya? Oke, efek yang diharapkan satu, biar senang ya. Pasti ya. Biar orang-orang yang udah lama nggak ke pantai gitu merasakan. Terus Ratu Boko juga kenapa? Tempatnya luas. Tempatnya luas dan enak buat rame-rame. Itu sih sebenarnya biar tempatnya enak aja. Siapa tahu yang ikutannya banyak kan. Karena murid-murid Mbak tuh banyak dan kita nggak tahu bakalan sampai berapa orang yang datang gitu. Dia tahu untuk jaga-jaga pilih tempat yang enak juga, yang luas dan tidak membatasi orangnya. Walaupun nggak tahu yang datang berapa gitu, nggak masalah. Yang penting yang mau datang silahkan, yang tidak memungkinkan jangan memaksakan. Mungkin belum waktunya. Itu aja sih. Kalau dari Bang Deddy ada tambahan? Ada tuh. Selalu ada. Kaitannya tadi kenapa tempatnya di area terbuka, terus di Pantai Parangkusumo dan di Ratu Boko biar senang, itu sangat terkait sekali ya. Ketika seseorang senang kan di tubuh tuh ada kimia tubuh yang diistilahkan dengan happy messengers ya. Serotonin, endorfin, dopamin dan oksitoksin. Nah, ketika happy, ketika senang itu akan tereskalasi. Dan ketika udah senang kemudian berlatih, maka latihannya itu hasilnya akan lebih optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mengejar pagi-pagi di pantai? Karena kan pernah disampaikan juga dulu oleh Mbak atau Kang Diki, ketika latihan dan nanti matahari itu muncul dari horizon gitu ya, gitu. Nah, itu sangat bagus untuk mengakselerasi ke tubuh, dan itu satu di antara alasan kenapa pagi harinya oleh Kakang Tala diambil lokasi latihannya itu di Pantai Parangkusumo, karena keterkaitan antara tubuh dengan alam, semesta diri dan semesta raya, utamanya di pantai itu sangat terkait, apalagi ditambah lagi dengan cairan lautan yang full elektrolit. Nah, itu berbeda kan dengan di pegunungan. Jadi paduan antara sinar matahari yang baru muncul, elektrolit, dengan pernafasan yang anaerob, itu mudah-mudahan bisa membantu hasil dari latihan ini bisa lebih optimal. Kalau di Candi Ratu Boko yang mungkin kita tahu sejarah, itu kan bangunan yang Ancient namanya technology. ancient technology. Iya. Itu bagaimana tuh Kang latihannya? Tanya jawab. Nah, bagi-bagi. Intinya karena di sana ada bekas ancient technology,
Jadinya kan menghasilkan anomali magnetik yang lumayan tinggi. Ya. Itu bisa buat mengakselerasi sel tubuh. Di segitu aja sih intinya. siap. Dan tempatnya enak, luas. Itu nyaman di sana. Segitu aja. Jadi teman-teman tolong atur waktunya, siapkan waktu dan juga mungkin finansial untuk bisa bergabung di acara nanti. Karena seperti kami bilang di awal bahwa ini acaranya spesial di tahun 2026. Ya. Apalagi temanya sangat spesifik, yaitu selaras. Meskipun tahun kemarin ada selaras, tapi kan mungkin skupnya masih terlalu kecil ya Kang. Tapi ini kita menggait istilah nasionalnya. Nasionalnya seperti Kang Tala tadi bilang, kepada seluruh murid-murid Gala Zentra atau BAB yang dulu semuanya diminta bergabung kalau bisa gitu ya. Jadi ada hal yang akan menarik sekali ketika semuanya kumpul nanti bersama-sama. Nah, ini karena hal yang tadi nih Kang, saya mau tanya nih, bagaimana peserta-peserta itu ketika mau ikut acara nanti, apa yang harus dipersiapkan Kang? Oke, kita latihan seperti ini. Namun secara spesifik karena ini temanya selaras, apa yang harus dipersiapkan oleh kita para peserta nanti gitu Kang? Yang dipersiapkan yang jelas ongkos ya. Oh, Iya. Iya. Karena kan ke sana tuh nggak gratis gitu ya, harus ada buat transportasi, buat penginapan dan lain-lain. Tapi terutama yang harus disiapkan dari kitanya itu adalah badan kita yang sehat. Dan mengingat lagi semuanya yang sudah pernah diajarkan. Nanti diingetin lagi semuanya di sana. Dari awal, dari mulai pernafasannya yang benar sampai pengaplikasiannya buat alam dan buat diri sendiri. Gitu sih. jadi upgradingnya tidak hanya fisik berarti ya Kang ya? Iya. Jiwa juga energi tentu ya Kang? Iya. Iya. Terutama mengingatkan lagi kita harus banyak memperhatikan ke diri sendiri dulu. Itu. Iya. Wah, kalau kayak gini mungkin teman-teman bisa ngeh juga nih. Kalau hadir nanti akan bisa merasakan bersentuhan dengan alam yang mungkin agak sedikit natural di sana Kang ya. Iya. Lebih alamiah ya. Mungkin yang pernah pergi ke Pantai Parangkusumo, itu Pantai Parangkusumo tidak seramai seperti pantai-pantai wisata ya. Tapi sangat-sangat berbeda gitu. Jadi ini termasuk yang saya inginkan pada teman-teman atau peserta-peserta segera atur waktunya ya untuk meluangkan waktu agar ikut bergabung di Latgabnas ini. Ya, sedikit menambahkan Kang Fahmi Ya. bahwa karakteristik untuk Pantai Parangkusumo itu di pasirnya tuh unik. Gitu. Itu termasuk sedikit ya. Kurang dari 5 lah pantai di Asia yang karakteristik pasirnya itu seperti itu, karena dia bukan pasir bebatuan biasa tapi berasal dari pegunungan vulkanik. Jadi udah ratusan atau ribuan tahun bergerus ke sungai kemudian berkumpul di Parangkusumo. Makanya si pasirnya itu agak hitam-hitaman. Oh iya benar Kang. Saya pernah ke sana, memang berbeda dengan pantai-pantai Beda. lain ya Kang ya. Beda. Nggak coklat ya atau seperti pantai wisata ya, tapi ini pantainya berbeda ini. Iya. Pasirnya Kang ya. Cukup hitam gitu Kang ya. Jadi kandungan karbonnya tinggi. Ya mungkin Kang Abin ada yang ditambahkan Ada. kira-kira untuk peserta gitu? Ada. Ya oke. Untuk Akang Teteh yang belum kesampaian bisa ikut acaranya gitu ya, karena masalah modal mungkin ya. Jadi tetap bisa punya kaosnya gitu kalau pengen ya. Jadi bisa dipesan, harganya sama tapi ongkirnya ditanggung masing-masing. Kakang Tala ada yang mau disampaikan kepada teman-teman kita ini? Ya. 2. Jadi intinya semuanya yang pernah mengikuti Mbak, yang pernah belajar dari Mbak atau Kang Diki, ditunggu kehadirannya di sana. Ayo kita kembali lagi, ingat-ingat lagi apa yang udah diajarkan dan kita aplikasikan di sana. Mau yang itu pernah ketemu Mbak atau enggak, mau yang dari video atau ketemu langsung, ayo kita ketemu di sana bareng-bareng kita aplikasikan ilmunya. Segitu aja dari ditunggu di sana ya. Ya.
kembali lagi. Iya. Ya. Oke teman-teman, kita akhiri aja dulu ya bincang-bincang seputar Latgabnas bersama Kakang Tala dan Kang Dedi, Kang Abin. Kami akhiri dulu. Assalamualaikum. Samprazan. Piazza.